pandemi COVID-19 merebak hampir seluruh negara di dunia mencari cara untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di negara masing-masing. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah di Indonesia? Kita simak berikut ini. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah virus itu masuk ke Indonesia. Seperti saat itu ada larangan penerbangan, namun ternyata tidak bisa dibendung. Wabah COVID-19 ini sudah masuk dan menyerang cukup agresif di hampir seluruh provinsi Indonesia. Karena itu, pemerintah pun memutar otak untuk mencari jurus jitu mengatasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Singkat kata, hanya dengan strategi dan jurus jitu yang tepat mestinya wabah ini pun bisa diatasi. Kalau di awal pemerintah dikritik karena terkesan cukup santai atau menyepelekan, atau bagaimana dan mengapa ada anggapan demikian? Kita lihat dari respon yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk produk hukum oleh Presiden Joko Widodo selama 1 bulan ini. Kini telah mengeluarkan ada 9 produk hukum untuk penanganan wabah virus corona. Bahkan ada sebuah keputusan Presiden yang hanya direvisi dalam hitungan hari. Ini totalnya ada 9. Kita simak berikut ini. Ada 9 produk hukum dari pemerintah, ada 4 keputusan presiden atau kepres, kemudian ada 2 peraturan presiden atau perpres, kemudian 1 instruksi presiden atau inpres, lalu ada juga 1 PP atau peraturan pemerintah, lalu ada 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Sama-sama. Berdasarkan urutan waktu dikeluarkannya, kita lihat bahwa di tanggal 13 Maret 2020 ini ada Kepres nomor 7 tahun 2020. Kepres pertama diterbitkan tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kepres inilah yang menetapkan bahwa Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB Doni Monardo sebagai ketua gugus tugas. Dan kemudian Perpres ini dalam waktu 1 minggu kemudian direvisi dan juga ditambahkan di beberapa pasal dalam Kepres yang baru, berubah menjadi Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Kepres nomor 7 yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret ini. Ada perubahan atas Kepres nomor 7. Salah satu yang diubah ini adalah soal susunan keanggotaan. Selain itu juga perubahan soal pendanaan dan ada 1 pasal juga yang disisipkan ini mengatur izin dan tata niaga impor barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Misalnya ada obat dan juga rapid test. Selanjutnya kita lihat di tanggal 22 Maret kemudian ada lagi produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kali ini yaitu Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Selanjutnya di tanggal 31 Maret 2020 ada 4 kebijakan yang ditetapkan dan ditandatangani pada hari itu. Yang pertama, ini ada Kepres nomor 11 tahun 2020, ini mengatur tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap COVID-19. Kemudian ada juga Perpres nomor 52 tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan, ini rumah sakit yang dibangun. Kemudian ada juga peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020. Ini mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang saat ini sudah diterapkan oleh sejumlah wilayah di Indonesia seperti juga di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Lalu berikutnya masih di tanggal 31 Maret 2020 ada juga Perpu nomor 1 tahun 2020. Ini mengatur soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Nah, ini yang diatur tanggal 31 Maret. Jadi dalam 1 hari ada 4 keputusan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo. Selanjutnya pada tanggal 3 April ini ditetapkan Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan poster dan rincian APBN 2020. Ini kemudian ditandatangani tanggal 5 April 2020. Dan yang terakhir kita lihat ini di tanggal 13 April adalah Kepres nomor
12 tahun 2020 tentang penetapan penyebaran wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, akhirnya wabah ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Bahwa Kepres nomor 12 tahun 2020 ini keterlambatan keluarnya karena sudah ada aturan-aturan relaksasinya sebelumnya yang sudah keluar, tetapi Kepres ini menjadi landasan hukum selain jika Presiden merasa perlu yang berupa untuk Kepres mengubah ataupun anggaran. Impres, ada juga instrumen lain yang berupa kebijakan atau informasi untuk menyampaikan dan mengatasi virus COVID-19 ini di Indonesia. Instrumen ini berupa yang pertama surat edaran, ada juga himbauan, dan juga protokol. Kita ambil contoh protokol. Sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai protokol. Sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai protokol. Yang pertama, protokol yang terkait dengan kesehatan. Yang kedua, protokol yang terkait dengan komunikasi. Lalu juga ada soal institusi pendidikan. Saya ambil contoh protokol dan ada juga soal area dan transportasi. Protokol ini mengatur 4 hal. Yang pertama, bagaimana dilakukan disinfektan pada kendaraan secara berkala dengan memperhatikan jam-jam sibuk serta memberi perhatian pada area yang lebih sering dipegang, misalnya pada pegangan pintu dan juga sandaran. Selanjutnya, yang kedua ini mengatur bahwa di dalam kendaraan ini harus disediakan cairan pembersih tangan dan juga masker sebagai antisipasi jika ada kendaraan khusus yang membutuhkan. Di protokol ketiga ini mengatur bahwa pengelola harus menyediakan materi edukasi perilaku pencegahan penularan COVID-19 yang harus dilakukan individu yang berada dalam kendaraan itu ataupun dalam lingkungan transportasi publik, baik dia sebagai penumpang, sebagai petugas maupun sebagai pengelola, seperti himbauan kepada orang sakit. Kemudian yang keempat, kita lihat protokol ini mengatur bahwa harus dipastikan area di sekitar transportasi publik seperti di stasiun, terminal, ataupun bandara dan pelabuhan harus secara ketat melakukan screening dan melakukan deteksi tubuh dan juga mengatur pada antrian jarak aman minimal 1 meter. Lalu menjaga kebersihan area publik dan melakukan kegiatan disinfektan pada area-area yang potensial untuk menularkan virus COVID-19. Pelaksanaannya. Jangan sampai aturan ini malah menjadi masyarakat bingung dan tidak patut terhadap aturan-aturan yang dibuat dari sudut pandang pemerintah daerah maupun pusat. Jangan sampai banyaknya kebijakan, banyaknya protokol, mereka pun tidak sinkron atas kebijakannya sendiri, sehingga alih-alih mengatasi COVID-19 ini dengan jurus yang baik dan benar, yang ada malah salah penanganan dan membuat keadaan semakin parah. Mari kita sama-sama mematuhi kebijakan pemerintah saat ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 di dunia ini, khususnya di Indonesia, segera berakhir dan berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti dahulu, dan Indonesia dan dunia bisa pulih kembali seperti semula. Demi raga yang lain, dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan
kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang